Halo semuanya, kali ini kita akan buat vlog tentang kegiatan yang sama kegiatan magang tentunya. Oke, jadi sebelumnya saya adalah Anas Pramudia dari Universitas Mula Warman semester 7 dan saya di ruang belajar Akil sebagai tim produksi pustaka audiovisual itu ya, dan saya ditempatkan di kelompok penempatan 2 Pucang Songo Pakis TBM Pondok BK. Kita sesi sharing aja ya lah ya di vlog ini, dimana di sini saya akan berbagi cerita beberapa dan gimana kegiatannya nanti di akhir gitu ya. Di sini lebih kepada vlog tentang pribadi gitu ya. Jadi tidak hanya saya, mungkin di luar sana juga banyak orang yang seringkali itu setiap kita berjalan, setiap kita mau melakukan apapun, entah misalnya kita sekolah gitu ya. Saya memetakannya seperti ini. Saya hari ini ada di ruang belajar Akil gitu ya, selama rentan waktu 5 bulan ya, 20 minggu saya di sini. Saya berkegiatan itu memulai start ya. Saya mendaftar mulai start dan akhirnya saya sampai di garis akhir. Nanti kita bicara tentang detail tentang garis akhir itu apa sih sebenarnya. Ini pengantar. Jadi saya memulai start. Semua orang pasti mulai start. Misalnya kita lagi yang masih sekolah, tentu yang misalnya masih sekolah nonton ini dan dia kelas 7 gitu ya. Dia mulai kelas 7 itu pasti akan berakhir. Kelas 7 nggak akan seterusnya di kelas 7. Tidak ada hal ini yang mungkin ada, tapi saya nggak sadar kalau misalnya itu unlimited jangka. Tapi saya selalu memetakannya menjadi zona ini adalah untuk ini aja gitu. Progresnya hanya sampai di sini. Nggak ada progres lain. Saya di kelas 7, maka saya di kelas 7. Nanti saya akan naik di kelas 8. Seterusnya sampai saya lulus. Misalnya saya pekerja, saya nggak mungkin bekerja. Saya pasti pensiun. Ataupun apa ya, saya berada di lingkungan ini. Nggak mungkin saya akan ada di lingkungan ini untuk selamanya. Mungkin sebenarnya. Tetapi yang berbeda adalah beradaptasi dengan orang-orang yang baru gitu. Karena orang-orang akan tidak akan selamanya untuk hidup gitu. Yang banyaknya tempat yang kita tempatin gitu ya. Saya nyebutnya tempat lah ya, biar lebih mudah dipahami ya. Kita sampai nggak sadar bahwa setiap tempat itu pasti ada garis akhirnya gitu. Nah, dari sinilah kita setiap kali menyelesaikan garis akhir itu tuh kita juga pertama tadi kita sudah salah bahwa setiap tempat itu kita nggak sadar garis akhir kita. Dan pada akhirnya ketika kita memulai garis baru untuk mencapai garis akhir selanjutnya, kita selalu gagal membawa bekal gitu. Kenapa saya berbicara tentang garis akhir pada vlog ini? Karena ini juga akan menyangkut dengan selama berkegiatan magang di FBA. Nah, tanpa kita sadarin sebenarnya mungkin tingkat pengaruh pada garis berikutnya itu nggak signifikan dengan garis baru selanjutnya gitu. Ketika kita menyelesaikan garis akhir, misalnya sekolah lah, memang nggak signifikan pengaruhnya sama kegiatan hidup kita, pola kerja kita di tempat kerja. Tapi ya pasti ada sekian persen yang ada gitu, dan mungkin saja sekian persen itu akan pengaruh besar kalau kita manfaatkan di garis selanjutnya gitu. Oke, itu tadi sedikit dasar lah ya, karena saya sudah berada di puncak akhir untuk membuat garis akhir di cerita di ruang belajar Akil. Oke, di titik ini banyak hal yang disadari selama perjalanan gitu. Mulai dari kebiasaan, pola budaya dan lain sebagainya itu
menurut saya sangat pengaruh untuk berkegiatan di ruang belajar akhir. Banyak hal yang sangat-sangat harus diadaptasi, kemudian diperbarui untuk ya keberlanjutan selama berkegiatan di ruang belajar akhir, terutama karena ini saya masuknya di bidang program dan pemberdayaan masyarakat, maka ditempatkannya di masyarakat gitu. Berbeda dengan teman-teman yang di kantor, pola kerjanya tentu pola kerja kantor. Sedangkan di sini pasti pola kerjanya ya mengikut dengan cara kerja kantor, cuma tidak signifikan untuk melakukan kegiatan itu, karena mengingat bahwa di sini bersosialisasi untuk mendapatkan data-data, kemudian demi kesuksesan menjalankan program itu sangat berpengaruh gitu. Jadi banyak hal yang harus diterapkan, harus diadaptasi, kemudian adaptasi dan beradaptasi lah ya, menyesuaikan dan sebagainya. Jadi mulai dari garis awal hingga menuju garis akhir ini tentu banyak sekali evaluasi-evaluasi yang harus dibuat agar tercipta win-win solution gitu. Walaupun seringkali pasti merasa nggak nyaman di beberapa kegiatan, karena kita terbiasa di tempat awal kita, dedikasi awal tempat kita, terus kita harus berubah 180 derajat. Itu merupakan suatu hal yang harus dikejar, karena setiap tempat pasti ada garis akhirnya, nggak akan selamanya gitu. Jadi penting sekali beradaptasi ya, seperti bunglon lah ya. Kita harus banyak-banyak memainkan peran gitu. Berperan untuk kebutuhan diri sendiri, untuk kebutuhan garis akhir, capaian garis akhir kita. Apa sih yang pengen kita pelajarin gitu. Dan dari video inilah saya mau menyampaikan ke teman-teman, terutama yang berada di Pondok BK, di ruang belajar akil, yang berkegiatan di Pondok BK ataupun yang nonton video ini, bahwa video ini menjelaskan ke teman-teman secara simpelnya tuh gini. Teman-teman hari ini berada di suatu tempat, teman-teman gak akan di tempat itu selamanya, karena ya mungkin kita sering mendengar kata-kata zona nyaman itu kita pribadi kita aja, pribadi kita untuk belajar untuk diri kita. Jadi istilahnya maruk nggak lah. Jadi hanya untuk kebutuhan kita ada di banyak tempat, kayak misalnya saya ada di KSR PMI, saya ada di RBA, saya ada di kantor dinas, saya ada di sekolah, saya ada ngajar di PMR dan sebagainya, semuanya tempat. Tapi setiap kali saya misalnya dari semua tempat itu, saya cuma ngambil ilmu yang buat diri saya toh. It's okay, itu betul, cuma kadang kita juga harus memberikan pengaruh ke orang lain. Nah, ketika kita berada di banyak tempat, kita lihat kita bisa berpengaruh baik atau enggak. Jika bisa ya keluar dari zona nyaman, bantu yang ada. Jadi jangan, ya ilmu memang mahal. Kalau kata Soekarno, semua orang itu guru, semua tempat itu adalah sekolah, dan semua bahan-bahan termasuk mouse ini adalah alat untuk belajar. Ini adalah buku kita untuk belajar. Jadi ya perbanyaklah berbuat baik dan sebagainya. Ya di vlog ini ya ngebantu teman-teman bahwa dimanapun teman-teman harus sadar pasti ada garis akhir. Tentang zona nyaman itu pribadi masing-masing. Teman-teman bisa ada di sini. Zona nyamannya ada diri sendiri. Ketika teman-teman tidak memikirkan diri sendiri, itu keluar dari zona nyaman. Itu perspektif yang saya pelajarin yang saya kaji sendiri tentang zona nyaman gitu. Zona nyaman tuh bukan ketika kita asik rebahan selama jadi mahasiswa kupu-kupu, bukan, karena itu nggak berbenefit. Zona nyaman yang saya artikan itu
ketika saya berada di semua tempat, tapi saya belajar ilmunya cuma buat diri saya. Saya dengar, terima, udah. Bukan yang kayak kerja pulang, bergaji pulang, kerja gitu-gitu. Itu bukan zona nyaman, itu kebiasaan. Oke, itu aja dari video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa generasi batch selanjutnya, dan terima kasih.